Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jos Grab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas hasil pemangkasan pembuahan anggur yang kita buahkan di usia 6 bulan setelah tanam untuk varian anggur Jupiter Origin USA atau Jupiter Citrus. Jadi untuk tanaman anggur ini, varian Jupiter ini khususnya bisa dibuahkan di usia 3-4 bulan untuk pembuahan pertamanya, tergantung kesuburan daripada tanaman. Jika tanaman subur dan vigor di usia 3-4 bulan sudah bisa dibuahkan untuk yang pertama kalinya. Tetapi hasil pengalaman di saya, tidak semua cabang tersier menghasilkan klaster bunga. Lalu untuk pohon yang ini kita buahkan di usia 6 bulan setelah tanam. Kita lihat ini hasil on road tanpa rostok. Seperti ini prakarannya. Ini on road. Jadi untuk varian anggur Jupiter Origin USA di kebun lokasi 2 ini saya kembangkan secara on road tanpa rostok, karena pengalaman di saya justru yang terbaik di kebun kami adalah hasil on road untuk varian Jupiter. Jadi yang saya bahas varian Jupiter. Kalau varian yang lain mayoritas saya menggunakan rostok. Oke, kita lihat hasil daripada pemangkasan yang kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Seperti ini penampakan pohonnya. Ini untuk cabang sekundernya sepanjang 1,5 meter. Kurang lebih ya 2 meter lah untuk panjangnya sekunder ini. Ini dari sini kita ke sana. Seperti itu. Dan kita bentuk beberapa cabang tersier. 5 cabang tersier yang kita bentuk. Tetapi untuk tersier terujung kita rubah menjadi sekunder. Kita akan lihat hasil klaster bunganya. Sebelum kita bahas klaster bunganya, kita akan bahas dulu pembentukan cabangnya yang kita lakukan. Ini pembuahan pertama ya. Jadi ini bisa dilihat. Tersier ini belum pernah kita pangkas. Nih, jadi masih utuh. Karena ini pembuahan pertama, bisa terlihat ya. Nih, ini masih pembuahan pertama. Kita membuat cabang tersier ini secara keseluruhan dengan menggunakan tunas bat atau mata tunas utama pada pohon ini. Untuk tersier yang pertama membawa klaster bunga. Bat kedua pertumbuhannya terlambat. Yang ketiga tidak membawa klaster bunga. Kalau seperti ini kita buang. Kita pelihara satu tersier yang bawa bunga saja. Seperti ini. Terlihat ya, biar maksimal nutrisi ke klaster bunga. Tersier kedua, nah ini, membawa 2 klaster bunga. Tersier ketiga, ketika kita pangkas waktu itu terlalu kecil, jadi saya pangkas menyisakan 1 mata tunas untuk pembuahan berikutnya. Tersier keempat, membawa klaster bunga. Tersier kelima, itu juga membawa klaster bunga. Lalu kita berpindah ke tersier ke-6, membawa klaster bunga. Tersier ke-7, membawa klaster bunga. Tersier ke-8, membawa klaster bunga. Lanjut, nah nih di sini. Jadi di awal pembentukan kita hanya membentuk cabang sekunder 1 meter. Sampai sini kita potong. Ini adalah tersier terujung yang saya rebahkan. Nih, ke sana. Untuk kita jadikan sekunder terusan. Sepanjang 1 meter. Jadi di tahap pembentukan pertama kita membentuk sekunder 1 meter dari sini ke sana. Pada saat fase pembuahan kita menjadikan tersier terujung menjadi sekunder terusan. Ini berarti tersier terakhir yang kita jadikan cabang sekunder. Tetapi pada saat pembuahan pertama ini kita juga jadikan
cabang pembuahan. Karena ini sejatinya adalah tersier yang kita luruskan untuk kita jadikan sekunder terusan. Namun ada yang berbeda. Untuk pemangkasan tersier yang ada di sini, pruningnya kita buang daunnya karena batang sudah berkayu ya. Itu semua kita buang daunnya. Untuk tersier terusan ini atau tersier terujung yang kita jadikan sekunder, kita tetap memelihara daunnya karena ini belum terlalu berkayu. Dan bisa kita lihat seperti apa hasil pemangkasannya. Membawa klaster bunga. Tuh. Seprut 4 ya di ujung, 1, 2, 3. Nah, yang terkecil ini juga membawa klaster bunga nih, terlihat ya. Ini 1, ini 2 ada bunganya, itu 3 ada bunganya, yang keempat juga ada bunganya. Penampakannya secara keseluruhan seperti ini. Jadi kesimpulannya, membuahkan anggur di usia 6 bulan ke atas berhasil membawa klaster bunga secara keseluruhan atau 100% dari seluruh cabang tersier yang kita pangkas. Kalau di usia 3 bulan atau 4 bulan, aliran nutrisi belum bisa merata. Artinya belum bisa membuat seluruh cabang tersier menghasilkan klaster bunga. Berbeda dengan yang sudah usianya 6 bulan lebih seperti ini. Dan bunganya juga lebih bagus. Tetapi bisa juga dibuahkan di usia 3 bulan. Di kebun kami juga ada itu di sebelah. Besok kita upload videonya untuk yang pembuahan 3 bulan hasilnya seperti apa yang kita buahkan di usia 3 bulan. Dan ini yang di usia 6 bulan. Jadi bukan berarti harus di usia 6 bulan untuk membuahkan anggur Jupiter. 3 bulan sampai 4 bulan pun bisa, bergantung pada kesuburan tanaman. Karena ini varian Genjah. Meskipun varian Genjah bukan berarti tidak dipupuk sama sekali kemudian bisa berbuah. Kalau hanya berbuah mungkin bisa berbuah, tetapi untuk hasil maksimal sesuai yang kita harapkan tentunya kita harus mengaplikasikan pemupukan sesuai yang dibutuhkan pada tanaman ini di setiap fasenya. Seperti itu. Jadi pemupukan itu bukan karena Genjah terus kemudian sayang untuk dipupuk yang mahal-mahal seperti MKP dan lainnya karena ini varian Genjah yang mudah dibuahkan, bukan karena itu. Selain untuk mendukung pembungaan dan pembuahan seperti ini, kita juga berpikir untuk kelangsungan hidup tanaman ini yang kita pertimbangkan. Jadi kalau hanya sekedar berbuah saja, terus kemudian tidak dipupuk sesuai kebutuhan nutrisi, maka batangnya akan sangat kecil. Ini batangnya cukup lumayan besar, di usianya 6 bulan. Sudah berkayu. Dan ini membawa klaster bunga secara keseluruhan. Untuk tersier terujung yang kita jadikan sekunder, maka pembuahan berikutnya menggunakan cabang tersier yang saat ini sedang membawa bunga seperti ini ya. Jadi inilah yang nanti kita akan jadikan untuk cabang pembuahan berikutnya. Artinya di pembuahan berikutnya kita telah menambah jumlah cabang tersier. Oke. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.